Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang laju reaksi ya. Ini adalah bagian yang kedua teman-teman. Untuk definisi laju reaksi teman-teman bisa bahas di atau melihat di video sebelumnya ya dalam playlist laju reaksi. Ya, kita akan bahas khusus tentang persamaan laju reaksi. Jadi yang namanya konsep laju reaksi itu kalau kita memiliki persamaan, misalkan 2H2 ditambah 2NO menjadi 2H2O ditambah N2 dan seterusnya, itu yang dinamakan sebagai persamaan laju reaksi adalah bisa dirumuskan sebagai konstanta H dikalikan konsentrasi H2 dipangkatkan koefisien. Jadi ini maaf, ini ada kurang sedikit teman-teman ya. Jadi ini dipangkatkan juga dengan 2 ya, seperti itu. Lalu NO-nya juga dipangkatkan 2. Jadi dipangkatkan oleh koefisien-koefisien ini. Seperti itu. Sedangkan contoh yang kedua, misalkan ini adalah H2 ditambah I2, maka persamaan laju reaksinya adalah K dikalikan H2 pangkat 1, I2 pangkat 1. Dan seterusnya. Jadi kita akan lihat sebagai persamaan laju itu adalah konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien masing-masing. Itu adalah konsep laju reaksi. Nah, kemudian persamaan laju reaksi itu pasti memiliki yang namanya orde reaksi. Ya, orde reaksi didefinisikan sebagai bilangan pangkat yang menyatakan naiknya laju reaksi akibat konsentrasi tertentu. Nah, persamaan laju reaksi, kalau tadi kita sudah punya sebagai rumus reaksi PA ditambah QB menjadi RC, maka persamaan umum laju reaksinya adalah P sama dengan K dikalikan A pangkat M, maksudnya ini M itu adalah ini ya. Jadi ini di sini P, di sini M ya teman-teman, supaya teman-teman nggak bingung ya. Saya ganti saja, ya. Ini M, kemudian ini N ya teman-teman. Nah, biar sesuai dengan itu. Ya, jadi kita nanti akan melihat mencari ordenya. Nah, orde itu adalah M dan N-nya seperti itu. Jadi ini persamaan laju reaksi, dan di bagian video ini adalah bagian yang paling penting menurut saya di bab laju reaksi, karena biasanya soal-soal laju reaksi hanya sekitar soal-soal tentang hal ini ya. Dan nanti kemudian terus kita juga bisa melihat jika reaksinya tunggal maka persamaan V-nya ya hanya merupakan konsentrasi satu senyawa gitu ya. Tapi kalau reaksinya dua maka nanti ada dua orde yang dimungkinkan. Jadi ada A pangkat X, B pangkat Y. Begitu juga jika dengan reaksinya 3 maka nanti akan ada A pangkat X, B pangkat Y, dan C pangkat Z, seperti itu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ya, ini nanti teman-teman akan sangat banyak menjumpai soal seperti ini. Diketahui data hasil percobaan 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2 sebagai berikut. Ya. Nah, ini ada beberapa percobaan. Pertanyaannya adalah persamaan laju reaksinya dan harga tetapan laju reaksi. Nah, tentunya untuk tahap awal itu persamaan laju reaksinya bisa kita tulis sebagai V sama dengan K dikalikan NO pangkat X lalu dikalikan O2 pangkat Y. Nah, di sini tugas kita adalah mau mencari X, Y, dan K-nya. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Untuk mencari X dan Y itu kita membuat perbandingan dari dua percobaan. Jadi misalkan kita buat V1 dengan banding dengan V2. Nah, ini kalau kita tulis berarti K percobaan pertama itu konsentrasi NO-nya adalah 0,1 dipangkatkan X, kemudian 0,1 dipangkatkan Y ya. Sedangkan yang percobaan kedua itu adalah 0,2 dipangkatkan X, 0,1 dipangkatkan Y. Nah, laju reaksinya itu sama dengan 2 dan 4. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya kita nggak asal sih teman-teman membuatnya, tapi kita harus mencari ada yang sama supaya ini kan nanti bisa dicoret ya, seperti itu. Nah, jadi dari sini kita dapatkan 0,1 pangkat X dibagi 0,2 pangkat X itu sama dengan setengah pangkat X, sehingga setengah pangkat X sama dengan setengah ya, sama dengan setengah kan 2/4, sehingga X nya adalah 1, seperti itu. Jadi kita sudah dapat X nya adalah 1. Kemudian untuk mencari Y-nya, kita harus mencari yang X-nya sama. Jadi misalkan kita membandingkan V2 banding V3, maka akan kita dapatkan K dikalikan 0,2 pangkat X, 0,1 pangkat Y, lalu K dikalikan 0,2 pangkat X, 0,2 pangkat Y. Nah, ini kita isikan 4/16 ya. Dan di sini langsung kita bisa coret ya. Ini K dengan 0,2 X-nya kita coret, sehingga kita bisa dapatkan
1/2 pangkat Y. Sehingga 1/2 pangkat Y adalah 1/4, Y-nya kita dapatkan 2. Nah, di sini teman-teman sudah bisa bilang bahwa persamaan laju reaksinya itu adalah K dikalikan konsentrasi NO pangkat 1 dikalikan konsentrasi O2 pangkat 2. Ini adalah persamaan laju. Nah, berikutnya ketika kita ditanya nilai K-nya itu berapa, harga tetapan lajunya berapa, kita kerjakan di sini gitu ya. Nah, untuk mencari nilai K, kita pilih salah satu persamaan. Jadi kan kita sudah punya ini teman-teman ya, V sama dengan K dikalikan NO pangkat 1 dikalikan O2 pangkat 2. Ya, nah kita pilih satu persamaan, misalkan kita gunakan V1 saja. V1 kan berarti K dikalikan 0,1 pangkat 1 dikalikan 0,1 juga pangkat 2. Ternyata V-nya sama dengan 2 kan teman-teman. Jadi di sini kita bisa buat bahwa K dikalikan 10 pangkat minus 3 itu sama dengan 2. Sehingga K-nya adalah 2 dibagi 10 pangkat minus 3 atau 2000. Nah, satuannya bagaimana teman-teman? Ingat untuk satuannya, V itu adalah molar per sekon. Sedangkan ini adalah molar pangkat 1 dikalikan molar pangkat 2. Sehingga nanti kalau kita bagi molar per sekon dibagi molar pangkat 3, maka yang kita dapatkan adalah molar pangkat minus 2, ya kan? Lalu per sekon, ya kan? Atau sekon pangkat minus 1. Seperti itu ya. Itu adalah membuat satuan K. Ya. Jadi ini adalah inti soal yang pasti teman-teman akan jumpai di bab laju reaksi. Gitu ya. Paling banyak soalnya adalah di bagian ini. Nah, kita coba contoh berikutnya. Ini prinsipnya sama teman-teman dengan yang tadi. Hanya saja di sini kita punya 3 reaktan. Ya, 3 reaktan. Sehingga kalau 3 reaktan, kita harus mencari 3-3-nya. Jadi kita akan membuat V itu sebagai K dikalikan A pangkat X dikalikan B di pangkat Y dikalikan C pangkat Z. Ya, seperti itu. Ini ada persamaan dasar untuk laju reaksinya. Nah, untuk mencari X, Y, Z-nya, ya kita harus berusaha untuk menghilangkan 2 gitu ya. Jadi misalkan ya, kita membuat V1 banding V2. Ya. Kita isikan kan berarti 0,1 pangkat X, 0,2 pangkat Y, dan 0,2 pangkat Z. Oke, yang itu adalah V1. Sedangkan untuk V2 berarti 0,1 pangkat X, 0,4 pangkat Y, dan 0,2 pangkat Z. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini bisa dicoret. Lalu kemudian Z-nya juga bisa dicoret. Ya. Nah, lalu saya tuliskan langsung di kanan, lajunya adalah 10/20. Sehingga dari sini kita dapatkan tinggal 0,2 pangkat Y dibagi 0,4 pangkat Y. Maka kita dapatkan setengah pangkat Y sama dengan setengah. Di sini kita dapatkan Y sama dengan 1 ya. Paling tidak mengurangi beban kita ya, 1 sudah ketemu. Seperti itu. Nah, lalu kita coba cari lagi yang kira-kira ada double sama. Misalkan kita buat V3 dibandingkan V4. Nah, V3 dibandingkan V4, maka kita masukkan K dikalikan 0,2 pangkat X, 0,2 pangkat Y, 0,4 pangkat Z. Kemudian yang keempat itu K dikalikan 0,2 pangkat X, 0,2 pangkat Y, dan 0,8 pangkat Z. Nanti akan menghasilkan 80/160. Ya, di sini kita bisa lakukan coret-mencoret, teman-teman ya. Nah, ini juga Y-nya sama. Jadi, kita dapatkan 0,4/0,8 itu juga setengah. Setengah pangkat Z sama dengan setengah. Maka Z-nya sama dengan 1 juga. Ya, seperti itu. Nah, sekarang lalu kita mau mencari gantian nih. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa 2 sama? Ternyata nggak ada. Itu mau otak-atik itu sudah tidak ada lagi yang bisa menyamakan 2 variabel ya. Nah, jadi kalau seperti itu teman-teman bisa bebas aja memilih. Bebas memilih yang memilih. Misalkan kita buat V1 banding V3. Nah, V1 banding V3, maka kita buat K dikalikan 0,1 pangkat X dikalikan 0,2 pangkat Y dikalikan 0,2 pangkat Z. Lalu yang V3 itu 0,2 pangkat X, 0,2 pangkat Y, 0,4 pangkat Z. Ini nanti sama dengan 10/80. Nah, yang kita bisa coret ya dicoret. Misalkan K-nya dicoret, lalu ini bisa kita coret.
ya. Nah setelah itu nggak usah bingung teman-teman. Di sini kan kita dapat setengah pangkat X lalu setengah pangkat Z itu sama dengan 1/8. Nah Z-nya kan kita sudah dapat nih teman-teman. Z-nya kan sudah sama dengan 1. Jadi kalau begitu setengah pangkat X dikalikan setengah pangkat 1 sama dengan 1/8. Sehingga kita dapatkan setengah pangkat X sama dengan 1/8 dibagi setengah, kita dapatkan 1/4. Jadi X-nya 2. Nah, selesai ya teman-teman ya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Oke, jadi kita dapatkan X, Y, Z itu sudah menjawab order reaksi terhadap masing-masing reaktan. Ya. Kemudian kalau kita tanya adalah order total, ya berarti order totalnya adalah X ditambah Y ditambah Z. 2 ditambah 1 ditambah 1 kita dapatkan 4. Sedangkan persamaan laju reaksinya, persamaan laju reaksi itu berarti V sama dengan K dikalikan A pangkat 2 dikalikan B pangkat 1 dikalikan C pangkat 1. Begitu teman-teman ya. Ini adalah variasi yang 3 variabel ya. Kemudian, nah ini masih sama teman-teman ya, masih sama. Hanya saja teman-teman perlu menyoroti di sini ya. Tabel ini adalah ini teman-teman, ini waktu ya, bukan laju ya. Waktu. Jadi kalau waktu itu terbalikan sama laju ya. Jadi kita bisa kasih data bahwa waktu itu berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik dengan laju. Ya. Jadi tahap awal kita mempunyai persamaan ini, anggap aja V sama dengan K dikalikan V pangkat X dikalikan Q pangkat Y. Nah lalu kita buat yang sama dulu, misalkan kita buat 2 dan 3 ya, karena ini yang langsung ada yang sama itu 2 dan 3. Ini misalkan 1, 2, 3 ya. Nah yang sama itu V2 dan V3 yang ada komponen sama. Kita masukkan V dikalikan 0,4 pangkat X dikalikan 0,3 pangkat Y. Di sini V dikalikan K dikalikan 0,48 pangkat Y X 0,3 pangkat Y. Nah, yang berbeda ini teman-teman. Biasanya kan 20/5. Nah, ini kita jadikan kebalik 5/20. Ingat ya ini ya. Jadi waktu itu jangan lupa ini dibalik. Ya, seperti itu. Nah, seperti biasa kita akan lakukan coret-mencoret dulu. Karena ada yang sama. Nah, kita buat nih. Jadi 0,4 per 0,8 adalah 1/2 pangkat X sama dengan 1/4. Sehingga X-nya kita dapatkan 2. Seperti itu. Sudah selesai. Nah, berikutnya mungkin teman-teman mencari, kok nggak ada ya yang X-nya sama atau P-nya sama? Ya nggak masalah, karena kita tinggal mencari satu variabel. Teman-teman buat sembarang saja, misalkan V1 banding V2. Maka kita masukkan V1-nya 0,2 pangkat X, lalu 0,1 pangkat Y. Sedangkan yang V2 adalah 0,4 pangkat X, 0,3 pangkat Y. Ini sama dengan waktunya, hati-hati dibalik ya, 20/4 menit. Oh, nanti dulu teman-teman. 4 menit nih teman-teman ya. 4 menit itu sama dengan 240 detik ya. Jadi kita buat 20/240, jangan sampai salah. Nah, ini yang bisa kita coret hanya K-nya saja. Nah, sedangkan yang lain wajib kita hitung nih. Nah, ini setengah pangkat X, lalu 1/3 pangkat Y sama dengan ini 1/12. Nah, X-nya kita sudah punya, jadi X-nya kita masukkan 2, lalu 1/3 pangkat Y sama dengan 1/12. Sehingga 1/3 pangkat Y sama dengan 1/12 dibagi 1/4 itu kita dapatkan 1/3. Y-nya adalah 1. Selesai ya. Jadi kalau untuk menjawab orde terhadap P, ini adalah orde terhadap P itu adalah X. Sedangkan orde terhadap Q itu adalah Y. Nah, terakhir kalau kita ditanya orde total ya berarti X ditambah Y ya, 2 ditambah 1. Jadi orde totalnya adalah 3. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu adalah soal yang berbeda lagi. Kita coba satu soal lagi dan ini biasanya paling ribet teman-teman. Nah, ini saya ambil soalnya dari websitenya www.urik.info ya. Oke, jadi ini kita memiliki 5 data, teman-teman ya. 5 data, tetapi kita itu nggak menemukan ada data yang bisa langsung sama ya. Jadi
semuanya ini berbeda teman-teman ya, berbeda. Nah, cuman secara persamaan laju ini adalah V dikalikan A pangkat X dikalikan B pangkat Y, gitu ya. Nah, dari sini teman-teman, teman-teman bisa membuat perbandingannya. Sebenarnya perbandingan ini bukannya kita bilang pasti harus bebas ya, tetapi ya karena tidak ada komponen yang sama sekali, ya, maka kita membuat dulu sembarang. Misalkan kita buat V1 banding V2 ya. V1 banding V2 di sini kita buat K dikalikan 0,01 pangkat X dikalikan 0,03 pangkat Y dibandingkan dengan K dikalikan 0,02 pangkat X 0,04 pangkat Y. Ini menjadi 3 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 8 kali 10 pangkat minus 5. Saya diamkan seperti itu dulu ya. Nah, lalu misalkan ini kita mau buat perbandingan lagi, misalkan V4 banding V5 misalnya ya, V4 banding V5. Oke, kalau V4 banding V5, maka di sini nanti kita akan dapatkan K dikalikan 0,04 pangkat X 0,06 pangkat Y. Kemudian yang di bawah adalah 0,03 pangkat X 0,09 pangkat Y. Nah, seperti itu. Ini kita dapatkan 2,4 per 2,7 atau 8 per 9 seperti itu ya. Nah, di sini ini kita dapatkan teman-teman setengah pangkat X dikalikan 3/4 pangkat Y sama dengan 3/8. Sedangkan yang di sini kita dapatkan 4/3 pangkat X dikalikan 2/3 pangkat Y sama dengan ini 8/9 seperti itu ya. Sepertinya ini tidak bisa dikerjakan bagus. Oke, maaf, saya yang salah nih teman-teman ya. Saya ubah sedikit yang di bagian ini. Ini saya buat 2/3 saja. Ya, oke, saya ubah sedikit. Nah, jadi ini kita buat V2 banding V3. Nah, kalau V2 banding V3 berarti di sini kita dapatkan 0,2, 0,04. Yang di sini adalah V2 banding V4 maksud saya. Jadi 0,04 ini 0,06 ya. Ini saya tadi kurang jeli melihatnya ya. Oke. Jadi ini V2 banding V4 maksud saya. Nah, kalau V2 banding V4 kita dapatkan 8 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 2,4 kali 10 pangkat minus 5. Itu kalau kita jadikan sama-sama 10 pangkat minus 5 itu kita dapatkan 8/24. Nah, di sini kita bisa membuat sebagai 0,02 dibagi 0,04 itu adalah setengah. Sedangkan ini adalah 2/3. Itu sama dengan 1/3 seperti itu. Nah, ceritanya ini teman-teman, ini kita bagi lagi nih, dibagi. Sehingga kalau ini kita bagi, otomatis yang ini hilang kan teman-teman. Nah, jadi kita tinggal dapat apa ini? Nah, kita dapat 3/4 pangkat Y dibagi 2/3 pangkat Y sama dengan 3/8 dibagi 1/3. Nah, 3/4 dibagi 2/3 itu kita dapatkan 9/8 pangkat Y sama dengan 9/8. Di sini kita dapatkan Y-nya 1 seperti itu. Nah, jadi berpikirnya seperti itu teman-teman. Nah, setelah Y-nya 1 tentu saja kita tinggal pilih salah satu persamaan aja, nggak ada masalah karena ini cuma 2 variabel ya. Jadi tadi misalkan kita masukkan ke yang pertama teman-teman, misalkan yang kita tadi buat perbandingan V1 banding V2, itu kan kita dapatkan setengah pangkat X dikalikan 3/4 pangkat Y itu sama dengan 3/8. Nah, karena Y-nya itu 1, jadi ini 3/4 pangkat 1 sama dengan 3/8. Jadi setengah pangkat X sama dengan 3/4 dibagi 3/8 ya. Jadi kita dapatkan 12/24 berarti 1/2 sehingga X-nya sama dengan 1. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada 5 percobaan tapi kita hanya pakai 3 saja cukup ya. Nah, kemudian kalau pertanyaan adalah orde total ya berarti adalah X ditambah Y 1 ditambah 1 2 ya.
atau ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Nah, itu teman-teman untuk konsep persamaan laju reaksi ya. Ini cukup panjang, tapi saya yakin soal-soal teman-teman yang ada di sekolah tentang laju reaksi itu mayoritas adalah soal seperti ini. Oke, teman-teman selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.